Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, malam hari ini kalau kita semua masih bisa berkesempatan untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, mari kita mau gunakan waktu ini dengan baik untuk kita bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini, Bapa Engkau baik. Bapa
hidup kami. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami masih bisa hadir di rumah Tuhan bersama-sama saudara-saudara untuk memuji dan menyembah. Kami mau agungkan nama-Mu Yesus, karena Kau yang layak yang ditinggikan Tuhan. Kau yang layak kami sembah dan kami agungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih bisa datang untuk sama-sama Tuhan berdoa bersama. Ini suatu anugerah yang besar bagi hidup kami. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan ini, sungguh-sungguh Tuhan kami mau datang dengan tulus hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami mengasihi Engkau Yesus. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah dari awal sampai pertengahan dan akhir. Kami boleh menyerahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan, jamaah dan pimpinan Tuhan, kuasa-Mu sendiri yang menyertai saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu turun Tuhan, jamah mereka, baik Ibu Jining, baik Bapak Watak, kami serah ke dalam tangan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, bilir-Mu membawa kesembuhan bagi orang percaya Tuhan. Biarlah kami berdoa bersama di tempat ini, Tuhan yang jamah di tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik yang tugas pada malam hari ini Tuhan, yang membawa pujian, baik yang main musik, semua hamba-hamba yang sudah melayani dengan tulus, Tuhan Kau keberkati mereka kembali. Pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan. Kau urapi Tuhan, Kau urapi Bapa. Roh Kudus yang berkarya pada malam hari ini. Baik saudara-saudara kami yang belum tiba juga Tuhan lindungi tibakan dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami minta pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini refnya saja. Aku memuji-Mu, aku
sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam yang indah ini. Kami kembali anak-anak-Mu dapat Engkau masih beri kami kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi pujian dan penyembahan kami ini dapat berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa, kami serahkan ibadah raya pada hari Minggu besok ke tangan-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan Engkau berikan cuaca yang baik, cuaca yang cerah, sehingga anak-anak-Mu dapat beribadah kepada-Mu tanpa ada halangan ataupun rintangan suatu apapun ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Kiranya semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan hamba-hamba-Mu yang akan bertugas pada hari Minggu besok, mulai dari penerima tamu, absensi, kolektan, pemimpin pujian, singer, song leader, pemain musik, multimedia, bahkan yang akan membawakan firman-Mu beserta penterjemah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan kesehatan sehingga pada hari Minggu besok mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh sehingga semuanya berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, pemimpin ibadah Mandarin, Ibu Julian beserta Bapak David Liu. Kami serahkan kedua pemimpin kami ini ke tangan-Mu ya Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan kesehatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga memimpin Mandari tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati Tuhan, tambah hari tambah berkenan kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan seluruh pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan mereka roh sukacita untuk melayani, sehingga mereka saling bergandeng tangan, saling bekerja sama untuk melayani di ibadah Mandarin, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kegiatan Mandarin selain hari Minggu, seperti pada saat ini ya Tuhan, ibadah setiap Jumat doa malam Mandarin. Kami serahkan ke tangan-Mu. Kami serahkan pemimpin doa malam beserta seluruh pengurus beserta hamba-hamba Tuhan yang terlibat di doa malam. Kiranya dengan ibadah doa malam ini kami anak-anak-Mu dapat lebih belajar mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan GPPS Sawahan, GPPS Pusat tempat kami bernaung ya Tuhan. Kami serahkan baik ibadah pagi maupun sore. Ya Tuhan berkati, Tuhan juga kami serahkan Bapak dan Ibu Penatua, seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan, pekerja, pengurus, staf, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya lewat GPPS Sawahan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga serahkan seluruh GPPS yang ada di Indonesia, baik yang ada di kota, di desa-desa, di luar pulau, bahkan di seluruh pelosok tanah air, tempat terpencil, bahkan beserta hamba-hamba Tuhannya yang ada di tempat-tempat terpencil ya Tuhan. Tolong Tuhan Kau beri kekuatan, kesehatan pada hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat melayani walaupun di tempat terpencil ya Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga tidak henti-hentinya ya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, pemerintahan Bapak Presiden kami Jokowi, beserta wakil, menteri-menteri, seluruh jajaran kabinet, pemerintahan yang tertinggi sampai terendah. Kami serahkan semuanya di tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka semua roh takut akan Engkau, sehingga mereka memimpin bangsa kami dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, cukup sandang pangan, papan, spiritual dan material.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk kota kami yang kami cintai, kota Surabaya ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Wali Kota beserta wakil, seluruh pemerintahan yang tertinggi sampai ke tingkat RT RW. Kami serahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau berikan kota kami keamanan ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu senantiasa dapat beribadah kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami menerima firman-Mu, tolong Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan hati kami masing-masing, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga ketika benih-benih Tuhan ditaburkan dapat tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan hamba-Mu yang sebentar hendak membentangkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang disampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Sedikit pengumuman saja ya. Jadi untuk besok hari Sabtu kita sudah mulai mengadakan kelas latihan musik ya, untuk anak-anak generasi tunas yang ada di Mandarin. Puji Tuhan 7 anak ya, besok jam 9 mulai latihan drum sampai jam 11. Kemudian jam 11 dilanjut latihan keyboard. Nanti untuk gitar akan menyusul ya. Nah, siapa yang mau ikut masih terbuka, silahkan menghubungi Bapak Arif ya, selaku koordinator PIC dari ibadah PAW Mandarin. Demikian juga untuk yang sudah terdaftar dan sudah dihubungi oleh Pak Billy, jangan lupa kalau ada yang jadwal ambil hari Minggu ya, jam 8 pagi di ruang sekolah minggu ya, bukan di poliklinik ya. Baik, dengan demikian nanti kita jumpa lagi besok hari Minggu. Saya harap semua sehat, tetap jaga kesehatan. Sekarang waktunya kita menerima firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hans T. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana? Tetap semangat? Amin. Luar biasa. Bapak Ibu, di dalam kehidupan orang percaya, pernik-pernik kehidupan tidak terlalu jauh dengan masalah, pergumulan, air mata. Itu biasanya satu paket ya. Seringkali kita menyanyikan sebuah lagu berkata, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, kenapa harus terjadi. Nah ini, kenapa harus terjadi? Padahal firman Tuhan katakan Tuhan itu akan menjaga kita, akan melindungi kita. Tapi kenapa kok masih ada masalah, persoalan, penderitaan, air mata? Ya, Tuhan Yesus juga berkata begini, kepada setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Saudara, Tuhan sendiri memberitahukan orang percaya itu tidak selamanya berjalan di karpet merah yang mulus. Tidak selamanya. Bahkan dia berkata menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Nah, coba kita memakai pola-pola Tuhan Yesus. Jangan memakai pola-pola pikiran manusia. Seringkali saya memakai pola pikiran manusia. Ya, kalau kita memakai pola pikiran manusia pada waktu kita mengalami masalah, persoalan, pergumulan yang timbul, kecewa. Wes gak Tuhan-Tuhanan. Wes aku keluar dari persekutuan. Biasanya seperti itu. Kenapa? Kita memakai pola pikir manusia. Kok jadi orang Kristen kok tambah susah? Kok sulit? Aduh begini, aduh begitu. Suatu ketika saya dipanggil oleh Pak Endo. Pak Endo, dan
manggil saya, ini layani, ini ada seorang sales terkenal. Mendengar kata-kata terkenal saya bingung, terkenal apanya? Terus saya dipersilakan duduk, ada pada sales juga. Umar, saya jadi sales sebelum terima Yesus, omset saya itu naik. Wah, luar biasa, meningkat. Tapi setelah saya menerima Yesus, omset saya turun. Sampai sekarang mau makan susah. Sampai begitu, saudara. Waktu dia berkeluh kesah, saya cuma tanya, Roh Kudus apa ini Roh Kudus? Bagaimana jawabannya? Roh Kudus berkata, memang aku habiskan karena apa yang dia dapat bukan dari berkat Tuhan. Oh begitu, saya katakan ya, berbahagialah kamu, karena mulai saat ini engkau akan diberkati oleh berkat-berkat daripada Tuhan, bukan dari cara-cara yang kau pergunakan, trik-trik yang kurang baik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak senang, mau dihabiskan. Nah ini saudara, kita mau pakai pola pikiran Tuhan. Kalau kita memakai pola pikiran manusia, kecewa. Kok jadi orang Kristen kok susah? Ya, begitu. Ada lagi satu ayat berkata begini. Maka kemalangan orang benar itu sedikit. Betul. Oh banyak, Pak David bilang. Orang benar tuh kemalangannya juga banyak. Tapi ingat, kita jangan melihat ayat yang di atas kemalangan orang benar itu banyak. Kita lihat yang di bawah. Tetapi Tuhan menyelesaikan semuanya itu. Sebanyak itu pula Tuhan sanggup untuk menyelesaikan. Nah, mari kita mengerti dalam perkara ini. Dan firman Tuhan pada malam hari ini judulnya saya ambil dari Nah, Bapak Ibu bisa baca, bisa lihat di belakang. Ya. Biasanya 3 in 1 ini ada di kemasan-kemasan, entah itu makanan, entah itu kopi, 3 in 1. Di dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan 3 in 1 untuk mengatasi masalah pergumulan kita, bukan dengan pola pikir manusia, tapi pakailah pola pikir dari Tuhan. 3 in 1. Mari kita mau merenungkan apa kira-kira yang dimaksud 3 in 1. Ternyata waktu saya merenungkan, Tuhan kasih 3 ayat yang jadi satu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Ayat berikutnya ayat 17. Ayat berikutnya ayat 18. Jadi 3 ayat adalah satu. Saudara, mari kita buka. Yang pertama, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Ini 3 in 1. Yang pertama, dalam kita menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, firman Tuhan memberikan jalan keluarnya. Sederhana. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, ini kelihatannya sederhana, tapi ada sesuatu yang maha luar biasa, dahsyat sekali. Karena kalau kita dapat bersukacita di dalam masalah, pergumulan, kesusahan, itu orang yang luar biasa. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidupnya. Gak mungkin orang yang susah bisa bersukacita dengan kekuatan kita. Gak mungkin. Tapi karena ada kasih karunia Allah yang mengalir dalam hidup kita, sehingga waktu kita menghadapi masalah bersukacita. Haleluya.
Puji Tuhan. Nah ini di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini rahasianya. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara, kemudian di atasnya ayat 3 dikatakan, kenapa kita bersukacita? Ada satu rahasia. Karena nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan. Ini dia rahasianya. Jadi kita bersukacita karena nama kita ada terdaftar di dalam kerajaan surga. Dunia, boleh aja datang, aku tetap bersukacita karena aku tahu ada kerajaan surga menunggu aku. Jadi tetap enjoy aja saat kita mengalami masalah persoalan. Nah, aku ada terdaftar dalam kerajaan surga. Masalah kita hadapi dengan bersukacita. Kemudian ayat yang kelima di sana katakan, karena Tuhan sudah dekat. Jadi kita perlu semangat dalam masalah persoalan yang apapun yang kita hadapi. Kita hadapi dengan pola pikir yang Tuhan berikan kepada kita, bersukacita. Ya, seringkali saya bicara dengan yang tukang antar saya. Dia itu kan orangnya sering begini, tenang, bersukacita. Kalau kamu bersukacita, kamu menang. Tapi kalau kamu tidak bersukacita, kamu kalah. Emosi. Kalau orang sudah lagi emosi, begini, ya siapa aku? Nah itu dia. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Allah tetap kepada setiap orang yang mau ikut dalam pola pikir Tuhan. Bersukacita, dihina, diolok, bersukacita. Kenapa? Tuhan aja dicaci maki, diludahi mukanya, diam aja. Ya, jenggotnya dicabut, diam aja. Teladan Tuhan memberikan teladan pada kita juga. Ayo kita belajar menangkal diri seperti Tuhan. Ya, karena di balik itu semua ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita supaya iman kita, kehidupan kita menjadi orang Kristen yang karakternya karakter yang kualitas nomor 1. Jangan sampai jadi orang Kristen kualitasnya di bawah. Saudara, satu ketika saya mendapatkan hadiah rempeyek. Wah, puji Tuhan, kita makan rempeyek enak. Apa yang terjadi? Besoknya orang kampung gempar. Kenapa? Yang ngasih rempeyek pada saya itu ternyata rempeyek utangan. Ditagih orang sakampung dan beli rempeyek utang. Nah itu saudara, jadi saya juga kita makan rempeyek utang. Tidak memenuhi syarat. Mari kita mau belajar dalam perkara ini. Kita lihat sekarang yang kedua, ayat 17. Tetaplah berdoa. Kalau bahasa Inggrisnya Pak David luar biasa. Kalau saya memakai bahasa Inggris lain, jangan aku nyokon kakusian. Ini bahasa Inggris saya. Artinya jangan berhenti berdoa, memohon kepada Tuhan. Kena problema, ya. Bahasanya problema ya tuh. Ini jangan berhenti memohon, berdoa kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Karena di dalam Roma 12:12 di sana dikatakan, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Kemudian berikutnya, sabarlah dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Luar biasa bukan? Ini kalau kita mau tetap berdoa, ayo kita mau lakukan itu semua.
Karena Allah ingin kita ini tetap berdoa. Karena ada sesuatu, kalau kita tetap berdoa, ada yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, saudara. Sebab pada waktu kita berdoa, itu kita berhubungan dengan Tuhan. Kita bergaul erat dengan Tuhan. Kita mau ada hubungan yang manis, harmonis bersama Tuhan. Saudara, bersukacita dan bertekun dalam doa Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Jangan hanya bersukacita tapi tidak bertekun dalam doa, kalah kita juga. Karena kadang-kadang kita pada waktu bersukacita, kalau kita tidak ada di apa maksudnya, nggak dicas, ya kalau HP nggak dicas ya, akhirnya minus. Tapi kalau kita bersukacita, berdoa, kasih Tuhan itu terus mengalir. Saudaraku, sekarang kita lihat yang ketiga. Di sana dikatakan, nah ayo, yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita mengucap syukur, bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur. Maka kita akan dapat mengatasi semua masalah dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya. Saudara, dulu saya tidak mengerti rahasia ini, tapi dari pengalaman saya bergaul dengan Tuhan, saya sudah mengerti. Ternyata 3-in-1 yang Tuhan berikan ini luar biasa. Ya, kenapa? Luar biasanya ini. Karena ada satu janji daripada Tuhan di dalam Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke surga, maksudnya ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu, saudara dan saya juga ada. Ini janji Tuhan. Makanya tetaplah bertahan apapun yang kita hadapi, bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Pada suatu ketika Tuhan Yesus itu jalan-jalan dari Yerusalem menyusuri Samaria, perbatasan Galilea. Ketemulah 10 orang sakit kusta. Yesus, kasihanilah aku. Orang 10 kusta itu menjerit dari jauh, Yesus, kasihanilah aku. Dan Tuhan bilang, pergilah kepada imam, tunjukkan dirimu. Nah, dalam perjalanan 10 kusta atas perintah Tuhan sembuh. Wow, nggak didoakan loh. Tuhan tidak berdoa untuk mereka. Cuma pergilah, tunjukkan dirimu pada para imam. Di tengah jalan kesembuhan terjadi. Salah seorang kembali pada Yesus. Dia datang memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Saudara, dan Tuhan bertanya, loh, tadi yang disembuhkan itu 10 orang. Tuhan tanya, yang mana, di mana gerangan 9 orang itu? Kok cuma 1 yang kembali memuliakan Allah? Nah ini, dari cerita ini saya menghimbau, mari kita belajar seperti orang Samaria yang disembuhkan Tuhan, yang kembali memuliakan Allah, tersungkur di bawah depan kaki Tuhan. Ayo kita juga belajar seperti ini. Jangan kita telah ditolong oleh Tuhan, dijauhkan dari masalah persoalan kita, dilalukan,
hingga kita dapat menerima pertolongan itu daripada Tuhan. Jangan jalan terus. Ayolah kita kembali datang ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak orang seperti ini, oh Tuhan senang. Tapi saya tak. Orang-orang itu yang 9 tak kembali. Orang asing. Jangan sampai jemaat Mandarin mintalah ditolong Tuhan, nggak pernah ucapan syukur pada Allah yang luar biasa. Bahkan orang luar yang mengucap syukur. Ayo kita belajar juga. Orang Mandarin lebih lagi dalam hal apapun yang kecil sekalipun kita mau mengucap syukur, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu yang Tuhan ingin dan Tuhan senang. Saudara, saya tahu Bapak Ibu luar biasa kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan yang luar biasa, maka kita juga akan menjadi luar biasa. Saudara, saya akan bersaksi. Kesaksian ini sudah diterjemahkan karena saya tidak bisa bahasa aslinya. Saya punya papa mertua keturunan dari sono, bangsa ke atau bangsa ke, tak tahu yang mana yang benar, ke atau ke, ya, dua-duanya benar. Saudara, waktu itu papa saya kedatangan tamu tim besuk, tak tahu dari mana, gereja mana. Wah, namanya orang ketemu teman kampung bangsa ke, senang ngomong. Ya, setelah mereka mau pulang, salah satu itu nyelentuk, terima Yesus, nggak terima masuk neraka. Wow, langsung papa saya itu darah tingginya naik, masuk ke dalam. Tamunya suruh pulang. Saudara, dampaknya luar biasa. Saya yang tidak ngerti, waktu itu dengan istri saya mau pergi ibadah perjamuan suci. Bapak Ibu kalau perjamuan suci kan pelayan Tuhan banyak putih-putih. Waktu saya keluar dari kamar, Papa keluar juga, langsung darah tingginya naik, nuding, ini mantu kurang ajar, mendoakan papa cepat mati. Saya heran, loh, saya tak tahu apa ternyata kalau orang kayak putih-putih juga katanya mendoakan cepat mati. Waduh, payah saudara, kerasnya papa saya itu. Berjalannya waktu bertahun-tahun, suatu ketika papa itu bisa datang ke rumah saya ngomong, "Li, aku mau jadi orang Kristen." Papa mau jadi orang Kristen, hore! Ya, seperti anak kecil, kesenangan. Tapi papa mau pergi ibadah atau masuk gereja yang ada dalam mimpi papa. Semangat kita, nggak tahu gerejanya di mana, pokoknya kita bawa keliling kota Surabaya. GBBS, bukan. Ini bukan. Ini bukan. Bingung. Besoknya lagi diantar ke Sidoarjo. Bukan. Aduh, di mana? Tapi kesel. Berjalan waktu sampai 2 tahun, 3 tahun, sudah lupa dah. Ya saudara. Tapi Tuhan tidak pernah lalai. Suatu ketika adiknya istri saya itu yang paling kecil laki dapat istri orang Maumere. Papa mama ikutlah ke Maumere. Saudara, pada waktu di sana, mama itu seringkali jalan-jalan pagi. Jalan-jalan pagi itu papa itu termenung. Matanya melolong. Kaget si istri. Ada apa? Apa itu? Itu. Ternyata gereja dalam mimpinya itu di Maumere. Luar biasa toh, bukan? Allah kita. Waktu masuk, yang
Hamba Tuhan siapa? Pendeta Paulus Guamite, GBPS Momire. Haleluya. Saudara, waktu Bapak Paulus Guamite nggak bisa ngomong, untung ada Pak Men. Karena orang Momire itu pinter-pinter, kayak banyak kan kayak langsung Pak Paulus ngomong diterjemahkan, orang ngerti. Pulang-pulang dari Momire sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Ada perubahan. Saya tantang, Papa mau dibaptis? Wah, mau, kawan, sekarang. Wah, nanti dulu saya mau tanya dulu di gereja. Oke, daftar, baptis. Setelah baptis selesai, keluar, ketemu Om Isa. Namanya ketemu, Om Isa itu kasih tahu, selamat ya, jadi anak Tuhan. Loh, terus Om Isa itu ngomong kayak, dijawab oleh Bapak, kayak bodoh kayak ketemu, sak kampung. Luar biasa, enak ngomong jadi. Saudara, waktu Bapak sudah selesai dibaptis, saya tanya Bapak, waktu Bapak mimpi, Tuhan Yesus ngomong apa? Pakai bahasa apa? Saya tanya gitu. Bapak bilang, bahasa Kek. Wow, berbahagialah bangsa Kek. Karena Tuhan Yesus itu bahasa Kek ngerti, bisa ngomong. Oh, luar biasa, saya sampai kagum. Tuhan pakai bahasa Kek cerita sama Bapak. Dengan singkat waktu berjalan bertahun-tahun, Tuhan Yesus datang lagi pada Bapak. Dia ngomong gini, kamu harus bekerja, melayani aku. Bapak bilang, saya tidak bisa bekerja, khotbah tidak bisa baca, tidak bisa bahasa Indonesia. Terus Bapak bilang, kamu bisa. Terima tamu. Saudara, waktu Tuhan bilang terima tamu, langsung dia bicara sama saya. Papa disuruh terima tamu. Oh gitu. Saya lihat ternyata saya punya daftar jaga terima tamu. Udah saya hubungi pimpinan, bagaimana kalau papa saya menjaga mewakili saya. Oh jangan, papamu itu umur berapa? Nanti berdiri kasihan kita. Udah apa-apa, Tuhan yang suruh kok. Ya oke lah kalau Tuhan yang suruh. Benar saudara, Bapak saya melayani. Waktu itu Natal, ya terima tamu. Saya mau tekankan di sini, pada waktu misalkan Natal itu tanggal 25, 22, 23, 24, Papa itu sudah puasa. Lo orang cuma terima tamu lo, pakai doa puasa. Pernah di sini? Ada? Nggak kalah sama Papa mertua saya. Lo doa puasa. Heran saya. Cuma terima tamu loh. Pak, cuma terima tamu, kasih tangan gini kok. Doa puasa. Biar supaya nanti Papa tersenyum melihat kerajaan surga. Dari mereka itu ada damai. Oh begitu Pak. Nah, saudara perhatikan, orang yang melayani dengan penuh sukacita, dia mempersiapkan dirinya. Tapi orang yang sudah lama jadi orang Kristen yang melayani asal-asalan. Terima tamu, iyalah terima tamu. Kadang-kadang terima tamu, mohon maaf, datangnya kan lambat. Jemaatnya sudah datang, baru datang. Kadang-kadang seperti itu saya lihat. Tapi Papa sebelum jam ibadah itu sudah datang lebih awal, pakai dasi, wah gagah, ganteng. Ya. Luar biasa, saya senang. Tapi pada suatu ketika dapat lagi kedua tahun baru. Jadi dia melayani Natal dan tahun baru. Dan beberapa bulan kemudian bulan ketiga, kalau nggak salah itu Idul Fitri. Kemudian tadi saya bilang, Pak, Papa kan sakit diare. Ini sebentar lagi dokter-dokter pada libur karena Idul Fitri.
nginep di hotel rumah sakit aja Pak, ada yang merawat. Ya wes ya. Jadi Papa pada malam Idul Fitri oleh anak-anaknya masuk rumah sakit untuk dapat perawatan kena diare. Jadi jam 7 malam kami anak-anaknya dengan menantunya itu kumpul berdoa. Ya, sudah jam 8 kita pulang. Setengah 9 telepon datang. Di depan datang rumah sakit. Ada apa, Ma? Depan datang rumah sakit. Papa sudah pulang. Saudara, waktu kami datang ke rumah sakit, Mama tidak nangis, tapi bersyukur karena Papa mati luar biasa. Waktu itu Papa bilang sama istrinya, sama cucunya, ayo sebelum kita tidur kita berdoa. Papa yang mimpin nyanyi itu sederhana. Haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya. Sudah pulang, enak kan? Luar biasa, kagum. Jadi saya melihat dari perjalanan hidup Papa ini, saya melihat satu rahasia yang Tuhan adakan. Orang yang dikasihi Tuhan, hidupnya belum melayani Tuhan, Tuhan beri kesempatan untuk melayani. Karena apa? Karena nanti di surga Tuhan mau memberikan hadiah mahkota. Ada alasannya, dia melayani. Tapi kalau dia tidak melayani sama sekali, mau dikasih hadiah, banyak yang protes nanti. Nah ini, waktu ini saya memikirkan ya, Tuhan mempersiapkan Papa coba 2 kali melayani. Karena Tuhan akan memberikan mahkota itu, ada alasannya. Dia melayani aku. Komisa seringkali berkata, kalau kita tidak melayani, gundul. Kepala kita gundul. Nah ini. Ternyata benar apa yang dikatakan Komisa itu. Ayo, saya menghimbau. Selagi kita masih ada kesempatan, kekuatan dan kesehatan, 3 in 1. Senjata kita untuk melayani Tuhan. Walaupun masalah, persoalan, pergumulan dan air mata, fitnah, pokoknya yang jelek-jelek datang pada kita, bersukacitalah, tetaplah berdoa, ucapkan syukur di dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ini juga sama Om Ishak, namanya juga belakangnya Liu ya. Sama-sama orang kek tapi mencotek kok hafal. Ya, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Doa malam sudah sampai di akhir. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita sama-sama masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih karunia-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di ibadah doa malam hari. Kami tahu Tuhan secara pasti jerih lelah kami dalam beribadah, dalam melayani Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semuanya tercatat di dalam kitab kehidupan kami. Kelak di penghakiman terakhir Tuhan yang akan membacakannya bagi kami. Dan kami akan mendengar suara dari surga berkata, "Sabaslah, hai hambaku yang setia." Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Kami boleh belajar resep sederhana yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah setiap firman yang sudah kami dengar jatuh di tanah yang baik. Kami boleh merenungkannya senantiasa. Dan Roh Kudus yang akan memberi kami pengingat akan kebenaran firman-Mu, dan juga memberi kami kekuatan dan kemampuan supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Bapak Hans yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tambah-tambahkan minyak urapan-Mu, tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu. Dimanapun Tuhan utus beliau untuk melayani pekerjaan Tuhan, di sana beliau menjadi berkat, menyampaikan isi hati Tuhan, memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami,
Biarlah kami semua juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman, karena hanya dengan menjadi pelaku firman sajalah kami akan dipanggil di hadapan Tuhan sebagai orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sekarang kami akan akhiri ibadah doa malam kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang Tuhan, kami ingin pulang dengan membawa berkat Tuhan. Untuk itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, untuk kami menerima berkat Tuhan. Mari saudaraku yang kasih, angkatlah tanganmu. Yang kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kecintaan dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.